Baik, dimohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan dalam acara pelantikan kepengurusan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa STIMIK Stikom Indonesia masa bakti 2020-2021. Kepada yang terhormat Ketua STIMIK Stikom Indonesia, Bapak Dewamade Krisnamuku STMT, yang kami hormati jajaran Wakil Ketua 3 Bagian Kemahasiswaan STIMIK Stikom Indonesia, Bapak Ibu Pembina Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa STIMIK Stikom Indonesia, yang kami banggakan pengurus organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa STIMIK Stikom Indonesia masa bakti 2019-2020 dan calon pengurus masa bakti 2020-2021. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pelantikan kepengurusan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa secara daring pada hari ini, Rabu 9 September 2020. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Tiki Indonesia. Untuk itu kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Tegak kokoh berdiri di atas bumi pertiwi, bina langit terbalik. Dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, kami siap membangun negeri ini. Menjadi dan memberi adalah semangat kami, dengan jiwa kami berbakti. Untuk menjadi insan yang cerdas dan mandiri, berjiwa Pancasila sejati. Majulah, jayalah, cendekia, stiki Indonesia.
majulah, jayalah, kami siap membangun bangsa. Majulah, jayalah, cendekia stiki Indonesia. Majulah, jayalah, kami siap membangun bangsa. Tegak kokoh berdiri di atas bumi pertiwi, di bawah langit melayang-layang. Dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, kami siap membangun negeri ini. Menjadi dan memberi adalah semangat kami, dengan tidak kami berbakti. Untuk menjadi insan yang cerdas dan mandiri, berjiwa Pancasila sejati. Majulah, jayalah, cendekia stiki Indonesia. Majulah, jayalah, kami siap membangun bangsa. Majulah, jayalah, cendekia stiki Indonesia. Majulah, jayalah, kami siap membangun bangsa. Baik, hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada yang bertugas, disilahkan. Cek. Sebelum saya membacakan doa, izinkan saya membacakan doa dengan agama Hindu. Doa. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Aditya Syaparam Yotir Rapto Tejo Namo Stuti Suwato Pangkajo Madhyasta Baskaraya Namo Stuti. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 9 September 2020, kami keluarga besar Stimik Stikom Indonesia dapat berkumpul dalam rangka pelantikan kepengurusan organisasi mahasiswa periode 2020 sampai 2021. Sebelumnya, marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat anugerahnya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Penyayang, anugerahilah semua langkah dan perbuatan kami dengan dilaksananya pelantikan. Semoga kami dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati. Ya Tuhan,
Tuntunlah kami agar kegiatan pelantikan ini dapat menghasilkan kader-kader yang terbaik bagi kampus STIMIK Stikom Indonesia untuk kedepannya. Ya Tuhan, Engkau pemersatu. Kuatkanlah persatuan dalam organisasi kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Om Yang Widi, Tuhan yang pemampun, ampunilah dosa kami dan kabulkanlah permintaan kami. Om Sriam Bawantu, Om Suka Bawantu, Om Purnam Bawantu, Om Santi, 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 Om. Baik, hadirin dimohon dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan acara selanjutnya yaitu laporan bidang kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dewa Putuyudi Ardiana, MPD. Untuk itu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya ucapkan panjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua STIMIK Stikom Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Program Studi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Organisasi Kemahasiswaan, serta pengurus Ormawa yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat beliau, kegiatan organisasi kemahasiswaan periode 2019-2020 dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina, karena bantuan Bapak Ibu sekalian, Ormawa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Stikom Indonesia. Jadi saya akan membacakan bagaimana kondisi dari Ormawa Stikom Indonesia. Jadi adapun organisasi kemahasiswaan yang aktif pada periode 2019-2020 tercatat sebanyak 35 Ormawa yang terdiri dari BEM, Hima Prodi TI dan SK, 3 organisasi Forum Pembinaan Kerohanian, dan 29 organisasi minat dan bakat. Adapun Ormawa yang masuk kategori aktif dan mandiri adalah sebanyak 30 Ormawa, dan yang kurang aktif sebanyak 5 Ormawa. Jadi dilihat dari jumlah tersebut dapat dipresentasikan yang aktif adalah sebanyak 85%. Ya, kita juga tahu bahwa di awal semester genap kita ada pandemi COVID, jadi beberapa kegiatan kemahasiswaan jadinya tidak berjalan, tapi sempat dilakukan online sehingga beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya pada periode 2020-2021 akan ada penambahan satu lagi Ormawa, yaitu Resimen Mahasiswa atau Menwa, sehingga total sebanyak 36 organisasi kemahasiswaan pada periode 2020-2021. Baik, demikian laporan ini. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Seperti biasa, sesuai dengan budaya Stiki, saya akan tutup dengan pantun. Seperti itu. Oke. Pakai jas dan berpakaian rapi, mari berangkat ke Stiki Indonesia. Walaupun corona tengah menghantui, tetap semangat dan selalu berkarya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syadu syadu syadu. Salam kebajikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Bapak Dewa Putuyudi Ardiana selaku bidang kemahasiswaan STIMIK Stikom Indonesia. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Ketua 3 STIMIK Stikom Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan simbolis penyerahan ADART dan surat keputusan Wakil Ketua 3 tentang penetapan kepengurusan Ormawa dan UKM masa bakti 2020-2021. Untuk itu kepada Ibu Ayu Gede Wildahlia SEMM
Dengan hormat, disilahkan. Baik, terima kasih Asti. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua STIKI Indonesia, yang kami hormati seluruh jajaran Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, yang kami hormati dosen-dosen dan juga staf di STIKI Indonesia, kemudian yang kami hormati juga adik-adik yang tergabung dalam Ormawa STIKI Indonesia, serta seluruh yang hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan pelantikan kepengurusan Ormawa 2020-2021 yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik saja, walaupun kita sama-sama tahu kondisi pandemi seperti sekarang, kita tidak bisa full datang ke kampus, tidak bisa full datang untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan khususnya Ormawa di kampus tercinta kita. Ya, banyak pasti yang kangen banget datang ke kampus, ya sesekali datang silakan, tetapi ingat dengan protokol kesehatan yang harus kita selalu taati seperti itu ya. Baik, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa pagi hari ini, terutama khususnya bagi pengurus Ormawa angkatan 2019-2021 atau 2020 ya, maksud saya periode periode 2019-2020 ya, yang sudah sangat bekerja dengan baik banget, bekerja keras untuk selalu lebih membuat organisasi kemahasiswaan di STIKI Indonesia semakin berkembang. Kenapa saya bilang berkembang? Pertama, pasti peminatnya itu semakin banyak. Kedua, itu di tahun 2019 kemarin itu kita sudah menambah 2 organisasi kemahasiswaan ya. Itu berarti yang kita lihat adalah minat dari rekan-rekan mahasiswa sendiri untuk membuat. Nah, untuk kedepannya pun jika memang masih ada bentuk UKM yang memang bisa kita bentuk, itu pasti akan kita support. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua pengurus tahun 2019-2020 yang sudah memberikan semua semangatnya, dan harapan kita juga masih tetap bisa membantu untuk kepengurusan yang baru periode 2020-2021 seperti itu ya, tetap didampingi adik-adiknya ya. Nah, kemudian sebelum saya memberikan sedikit sambutan berkaitan dengan kegiatan pengurus pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan STIKI Indonesia kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama juga kepada bidang kemahasiswaan, yakni Bapak Dewo Yudi dan juga rekan-rekan yang tergabung di kemahasiswaan ya, yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Yang pasti terima kasih sudah bisa menyelenggarakan kegiatan kita untuk reorganisasi Ormawa STIKI Indonesia kali ini, walaupun dalam keadaan yang online, yang pasti saya berharap maknanya itu sama dengan yang biasa kita lakukan sebelumnya atau yang offline gitu ya. Nah, kemudian untuk pengurus tahun 2020 yang akan dilantik sesaat lagi, selamat datang, terima kasih, selamat bekerja ya untuk periode 2020, dan yang ingin saya tekankan, jangan lupa untuk mengambil kesempatan yang ada ini untuk apa? Untuk menambah pengetahuan adik-adik tentang organisasi kemahasiswaan, untuk menambah juga apa? Biasanya kalau kita ngomongin organisasi kemahasiswaan, itu yang paling khas adalah jiwa kepemimpinan, ya enggak? Karena biasanya di mahasiswa baru tuh awal-awal, enak banget ya ngelihat ketua BEM-nya si Tito keren banget gitu ya. Kemudian enak banget nih ketua UKMA, UKMB, itu kok enak banget ya dia ya, cara ngomongnya bagus. Ya, itu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, ambil kesempatan. Hal sekecil apapun yang adik-adik akan dapatkan di Ormawa, khususnya di STIKI Indonesia, itu akan menjadi pelajaran yang penting banget untuk adik-adik, dan juga akan menjadi satu dasar yang menjadi modal adik-adik nanti ketika adik-adik ada di dunia kerja atau di lingkungannya adik-adik di luar STIKI Indonesia, seperti itu ya, khususnya di masyarakat maksud saya. Nah, kesempatan-kesempatan itu harus kita ambil. Yang pertama, tetap kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita harus selalu bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, di mana bertanggung jawab itu juga salah satu di dalamnya kita selalu bisa membawa nama STIKI Indonesia itu baik ya, selalu
selalu dalam keadaan yang baik, dalam hal ini adalah di dalam kita sendiri ataupun di luar atau di masyarakat, seperti itu ya. Nah, karena kita nggak tahu kenapa kok saya sampaikan di sini selalu kita ambil hal-hal positif atau menjadikan kesempatan yang kecil-kecil yang ada di Ormawa Sedikit Indonesia, itu ada diambil pelajarannya, karena kita nggak tahu where is life will take we gitu ya, we out. Artinya adalah kita nggak tahu hidup itu akan membawa kita kemana, ke arah mana. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Yang bisa adik-adik lakukan adalah mempersiapkan diri dengan budi pekerti yang luhur, itu yang paling penting ya, attitude yang baik. Dan ketika nanti adik-adik udah tahu, oh ternyata hidup membawa saya ke arah ini ya, dan di sanalah adik-adik akan meyakini bahwa apa yang adik-adik pelajari atau yang adik-adik dapatkan di Sedikit Indonesia, khususnya di kepengurusan Ormawa, itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian selama menjadi pengurus Ormawa nanti di periode 2020 hingga 2021, yang paling penting juga yang ingin saya sampaikan adalah menjadi pengurus itu kita harus bekerja yang lebih maksimal. Kenapa saya sampaikan lebih maksimal? Karena adik-adik itu harus bisa mengatur skala prioritas. Pasti sudah tahu ya. Adik-adik harus bisa mengatur waktu. Kapan saya harus bisa menyelesaikan semua tugas kampus, sih kan tugas kampus lumayan juga, dari beberapa mata kuliah akan lumayan banyak juga yang adik-adik dapatkan. Bagaimana adik-adik bisa mengatur Ormawa atau UKM yang adik-adik miliki itu bisa berjalan dengan baik, dengan visi misi yang masing-masing berbeda. Visi misi pribadinya adik-adik mungkin adalah lulus 3 tahun, 3,5 tahun, dapat gelar sarjana, IPK sekian, itu adalah visi yang diikuti oleh misinya adik-adik sendiri secara pribadi. Nah, secara UKM, adik-adik juga pasti akan punya visi, misi apa yang harus dilakukan sebagai pengurus UKM. Nah, bagaimana adik-adik nanti akan menyatukan hal itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa adik-adik sebagai pengurus Ormawa harus memiliki atau bisa dikatakan harus bekerja secara maksimal. Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab saya sebagai pengurus UKM, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir sih, karena rata-rata yang saya lihat juga mereka yang menjadi pengurus UKM, nilai-nilainya ternyata di akademik juga tidak terlalu berpengaruh yang jelek banget atau IPK-nya jelek banget gitu ya. Tetapi justru malah ada yang bagus banget, berprestasi di UKM, berprestasi juga di akademik, berprestasi juga di bidang-bidang keterampilan lainnya. Dalam hal ini adalah mengikuti lomba-lomba, itu lumayan banyak banget yang sudah kita tahu, dan ternyata mereka adalah anak-anak atau mahasiswa yang tergabung dalam UKM. Jadi harapan kami semua yang akan menjadi pengurus nanti itu bisa seperti itu, tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, nah kemudian adik-adik kalau berkaitan dengan kepemimpinan ini yang terakhir, kepemimpinan ini yang biasanya menjadi momok dalam artian semua mahasiswa baru di Sedikit Indonesia, nggak cuma mahasiswa, mungkinnya dari SMA, kita pengen banget gimana ya caranya bisa bicara dengan baik di depan umum, gimana ya caranya saya bisa organize suatu kegiatan dengan baik dengan rekan-rekan saya yang ada atau sebagai tim saya gitu ya. Itu adalah basic dasar sekali dari kepemimpinan, dan saya yakin semuanya pengen banget memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, ada salah satu pengarang buku kepemimpinan adik-adik, namanya adalah Tim Almori. Dia mengatakan bahwa ada 2 tipe kepemimpinan di luar tipe kepemimpinan yang sudah sering juga saya sampaikan gitu ya. Nah, 2 tipe kepemimpinan ini, yang pertama itu namanya adalah habitual leader. Habitual leader. Yang kedua itu disebut sebagai situational leader. Ya, yang habitual leader ini beruntunglah jika adik-adik termasuk memiliki jiwa kepemimpinan yang habitual leader. Habitual leader itu artinya tanpa perlu diolah, tanpa perlu diajarin gimana cara memimpin yang baik. Ini anak yang punya habitual leader ini udah kelihatan dari kecil. Misalkan nih, ya buat layangan, jadi dia udah kelihatan, kamu buat ininya ya, bantang layangannya dari kayu ini ya, oh kamu ini talinya ini. Tapi teman-temannya mau, tim yang diajak untuk buat layangan itu mau dari kecil. SMP tanpa dia sadari, kenapa ya aku sering banget ditunjuk menjadi ketua kelas, tanpa dia sadari sendiri, dia itu memiliki habitual leader.
Artinya kepemimpinan yang sudah dibawa jiwa kepemimpinan dari awal, dari baru lahir, dan memang beruntung sekali lagi untuk adik-adik yang memang memiliki habitual leader. Jadi di awal itu dia ngomong tuh enak banget loh, dari SD, SMP, ya SD, SMP mungkin kita kecil banget kemungkinan kita belajar kepemimpinan kecuali menjadi ketua kelas, memimpin upacara gitu ya, tapi udah kelihatan banget. Nah itu habitual leader. Yang kedua ada yang namanya situational leader. Nah inilah yang kita jadikan kesempatan, bukan berarti yang situational leader ini nggak bagus ya, justru malah ini bagus banget. Kenapa saya sampaikan demikian? Situational leader ini kita tidak memiliki jiwa leadership dari awal, tetapi kita bisa memanfaatkannya, tetapi kita bisa mengasahnya, kita bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Inilah yang di situational leadership inilah yang saya inginkan adik-adik lebih kembangkan dalam UKM atau Ormawa Stiki Indonesia. Kalau yang memang yang di habitual leader itu udah pasti dia akan kelihatan banget gitu ya. Nah yang di situational leader ini ya itu adik-adik rapat, misalkan yuk kita rapat yuk, apa yang pertama ya harus saya sampaikan ya, oke saya akan menyambut mereka dulu, kemudian saya akan menyampaikan materi rapatnya seperti apa, oke saya akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab seperti itu. Nah hal-hal kecil yang ada dilakukan, kumpul bareng teman-teman, bagaimana caranya kita berbicara yang baik, kemudian appearance kita yang baik, yaitu bisa kita asah atau kita pelajari di awal yang kita sebut sebagai situational leader. Jadi yang paling baik adalah ketika adik-adik sudah memiliki yang pertama habitual leader, juga perlu mengasah situational leader. Artinya kita menjadi seorang pemimpin itu dilihat dari situasi yang ada, bagaimana kondisi yang ada. Nah di sana kita masuk, ketika kita masuk jadi kita tahu, wah saya punya tim yang dia bawel banget nih gitu, misalkan nih apa sih yang bisa saya ambil dari positif nih, si tim saya ini bawelnya itu berarti bisa jadi yuk kita pakai di bagian humas yuk, aku di bagian marketingnya. Jadi adik-adik tahu sebagai seorang leader itu tahu kemampuan dari tim nanti itu dia akan ditempatkan pada tempat yang tepat, karena saya yakin banget tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang tidak pantas, tetapi hanya dari leadernya aja nih. Tepatnya dia menempatkan posisinya teman kita atau tim kita itu di mana. Ketika penempatannya atau organize-nya itu udah bagus, saya yakin banget tidak ada istilah tim saya itu si A itu nggak bagus loh. Ketika kita bilang si A tidak bagus, artinya kita sebagai leader tidak mengetahui di mana kelebihannya dan kita tidak bisa menempatkan di mana tempat yang paling baik untuk dia. Ketika kita sudah tahu, itu yang paling bagus itu. Seperti itu ya, ditempatkan dia dengan yang baik. Nah, itu adik-adik sedikit berkaitan dengan jiwa kepemimpinan yang saya sampaikan berkaitan dengan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan STIKI Indonesia periode 2020-2021 ya. Terima kasih sekali lagi untuk periode 2019-2020 yang sudah bekerja sangat baik banget. Kemudian selamat bekerja, selamat menjalankan tanggung jawab untuk organisasi atau Ormawa STIKI Indonesia periode 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Wakil Ketua 3 STIMIK-STIKOM Indonesia, yaitu Ibu Ayu Gede Wil Dahlia. Dan selanjutnya kita akan menuju pada inti acara pada hari ini, yaitu simbolis penyerahan SK Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Masa Bakti 2020-2021 yang akan diserahkan oleh Wakil Ketua 3 STIMIK-STIKOM Indonesia kepada perwakilan kepengurusan organisasi mahasiswa Masa Bakti 2019-2020 dan akan dilanjutkan dengan serah terima jabatan kepengurusan Masa Bakti 2019 kepada kepengurusan Masa Bakti 2020. Untuk itu kepada perwakilan pengurus Masa Bakti 2019 dan 2020 disilahkan. Oke, Tito, terima kasih.
selama ini sudah bekerja dengan sangat baik banget di Sticky Indonesia. Yang selamat bekerja juga untuk Gun ya, silakan. Selamat menjabat. Baik, terima kasih kepada Pak Dewo Yudi, Bu Wilda, dari perwakilan organisasi mahasiswa. Jadi itulah tadi simbolis serah terima jabatan kepengurusan organisasi mahasiswa. Maka dengan ini resmi menjabat dan menjalankan tugas dalam organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa STIMIK Stikom Indonesia selama 1 periode ke depan. Kepada Pak Dewo Yudi, Bu Wilda, dan perwakilan mahasiswa, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Nggak jadi. Baik, teman-teman calon pengurus, mohon maaf sudah menjadi pengurus Masa Bakti 2020. Kita sekarang akan menuju pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan Sumpah Jabatan. Kepada seluruh pengurus organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa Masa Bakti 2020, dimohonkan untuk berdiri dan mengambil posisi tangan mengepal di dada. Pada perwakilan pengurus organisasi mahasiswa, dipersilahkan. Sumpah Jabatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Sticky Indonesia. Dengan ini, kami, pengurus organisasi kemahasiswaan di Sticky Indonesia, bersumpah. 1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memegang teguh Pancasila. 3. Memenuhi kewajiban kami dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 4. Memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 5. Menjunjung tinggi alma mater. 6. Berbakti kepada nusa dan bangsa. Selesai. Baik, itulah tadi pembacaan Sumpah Jabatan Kepengurusan periode 2020-2021. Untuk hadirin sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi pembekalan dari Ketua Sticky Indonesia, yaitu Bapak Dewo Made Krisnamuku. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman pengurus organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa agar bisa mendengarkan dengan seksama penyampaian dari Ketua Sticky Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Dewo Made Krisnamuku STMT, waktu dan tempat disilahkan. Oke. Ya, kadang kalau terlalu keras jelek juga nih. Sekarang gimana? Cek 1 2 3. Coba. Sudah oke suaranya? Siapa tadi? Ya, suaranya sudah kedengaran, Ji. Sudah jelas. Okay, ya, enggak terlalu keras kan? Kemarin sempat seminar terlalu keras, enggak enak. Ya. Sekarang gimana? Oke? Mungkin bisa dikecilkan lagi sedikit, Ji, supaya tidak terlalu keras ya. Mungkin ini terlalu dekat. Cek 1 2 3. Ini gimana? Sudah oke, Ji, silahkan. Oke. Ya, jadi adik-adik mahasiswa semua, pertama-tama terima kasih Anda telah bersedia menjadi pengurus, gitulah, menjadi bagian dari BEM gitu ya, dan UKM-nya. Dan tentu terima kasih buat pengurus lama yang telah bekerja keras ya. Nah, kita awali dengan semangat pagi dulu ya. Semangat pagi buat semuanya. Nah, gini,
apa yang disampaikan oleh Bu Wilda tadi itu menarik sekali. Ya. Bahwa menjadi pengurus organisasi, ya, menjadi leader dari organisasi, itu sebetulnya banyak sekali keuntungannya. Ya. Tentu keuntungan itu bisa nggak Anda nikmati, bisa nggak membuat Anda maju. Ya, tentu membutuhkan pengorbanan gitu. Ya, itu kira-kira ya. Apa pengorbanannya? Bahwa Anda harus lebih bisa mengatur waktu, bahwa Anda mau tidak mau harus lebih bekerja keras, ya. Harus lebih capek. Contohnya saat ini misalnya, saat teman-teman Anda santai mungkin Anda harus hadir dengerin saya, ya. Mengikuti acara pelantikan. Oke? Ya, tentu itu bagian dari pengorbanan Anda. Ya. Nah, oke. Pengorbanan Anda untuk Anda mampu mendapatkan apa sih kelebihan menjadi leader di organisasi sekecil apapun, ya, apalagi besar gitu ya. Tidak berhenti di sini. Nanti sepanjang Anda menjadi ketua, ya, menjadi bagian dari pimpinan, itu akan membuat Anda terus harus mampu bekerja lebih dari yang lain. Tapi tidak usah khawatir, tidak ada yang sia-sia, pasti akan membuat kemajuan buat Anda. Oke, salah satu kelebihan, ya, keunggulan Anda menjadi pengurus, itu adalah Anda punya power. Nah, ya, suara Anda lebih didengar. Oke, kalau Anda punya kreativitas, orang mau dengerin dan jalanin. Itu kira-kira salah satu kelebihannya. Oke, nah, saya ingin berpesan pada adik-adik semua dalam keadaan seperti ini, apa yang harus Anda munculkan pada diri Anda, yang mungkin nanti akan bermanfaat buat kehidupan Anda selanjutnya. Apakah itu adalah Anda harus jauh lebih kreatif, Anda harus jauh lebih berinovasi dan kreatif gitu. Sehingga saya kasih bekal sedikit buat Anda dalam memimpin nanti organisasi Anda, apakah UKM-nya, apakah BEM-nya, bagaimana Anda beradaptasi dengan kreativitas dan inovasi. Ya. Dan tuntutan ini semakin kuat sekarang karena terjadi perubahan yang luar biasa, apa yang disebut dengan pandemi ini. Ya. Perubahan luar biasa. Ekonomi tambah sulit dan ya, termasuk juga bagaimana kita di kampus. Kalau dulu kita biasa bertemu dengan dosen, belajar mengajar seperti biasa yang Anda nikmati, tapi sekarang sudah harus online. Ya, sekarang aja pelantikannya online. Dan Anda memimpin tim Anda ke depan juga harus lebih banyak online. Ya, atau kalau Anda mau ketemu, semua dibatasi dengan protokol kesehatan. Jadi kegiatan pun akan seperti itu, ya. Oke, pandemi merubah segalanya. Ya, Anda harus, yang saya yakin ya, Anda mungkin banyak orang yang merasa mengeluh gitu ya. Waduh, pandemi sulit. Dan saya tidak berharap, saya tidak ingin Anda menjadi pengurus, pengurus namanya ya? Aku kok enggak? Iya. Anda menjadi pengurus, itu merasa bahwa ya pandemi sulit sekarang, udah UKM-nya santai aja, nggak usah ada kegiatan. Nah, ini yang tidak saya inginkan gitu, ya. Oke, justru seperti saya bilang tadi, Anda dituntut untuk jauh lebih kreatif. Ya. Kalau Anda bilang, wah tapi keadaan kan nggak enak, saya ingin kasih tahu Anda bahwa nggak ada, yang ada cara berpikir Anda. Kalau Anda melihat pandemi ini, kalau Anda melihat menjadi pengurus di masa pandemi ini buruk, maka ya buruk yang akan Anda dapat. Tapi kalau Anda lihat dari segi baiknya, ada kita sama-sama lihat apa baiknya, maka banyak sekali hal baik yang bisa Anda lihat. Dan saya ingin memberi tantangan kepada UKM, pengurus semua, ya. Tolong dicatat nih ya Pak Dewo Yudi dan Bu Wilda, dicatat ya. Tolong dinilai nanti ya, mana UKM yang paling kreatif. Nah, itu ya, semasa pandemi ini. Terus salah satu kalau ukur kreatifnya apa? Itu konten sosial media Anda naik dengan baik, itu aja. Ya,
Apakah kontennya UKM atau Anda sumbangkan untuk kontennya Halo Sticky? Nah, itu. Jadi siapa UKM yang mampu meng-create konten yang cukup menarik, kegiatan yang dijadikan konten, ya tolong dinilai. Ya, bila perlu kita siapkan hadiahnya gitu. Ya, tolong dipikirkan ya, teman-teman ya. Karena di sini kesempatan Anda untuk menunjukkan kreativitas. Orang kreatif itu akan semakin muncul pada masa sulit. Gitu. Ya, oke. Ya, kalau Anda lihat dari segi buruknya, maka akan terasa buruk pandemi ini. Tapi kalau Anda lihat di sini saya bisa menunjukkan kreativitas. Kalau dulu saya biasa-biasa saja, di sini semua pemikiran saya bisa saya tuangkan. Ya, maka Anda akan mendapatkan banyak manfaat di situ dan akhirnya bermanfaat buat Anda. Suara saya oke? Oke ya. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, memang pandemi ini mengusik kenyamanan Anda. Mungkin Anda bilang, aduh repot sekarang, sulit ngatur UKM. Aduh nggak suka aku, ya toh. Sudah, biarkan sajalah. Yang penting tanda tangan selesai. Nanti laporan buat-buat. Saya nggak suka. Ini adalah hanya pengeluh gitu. Ya, ini hanya pengeluh. Oke, itu kira-kira. Saya tidak mau Anda seperti itu. Dan, nah ini menarik, saya suka sekali ini ya. Virus boleh bermutasi, tetapi manusia beradaptasi. Nah, jadi apa? Saya berharap adik-adik mahasiswa yang sudah jadi pengurus sekarang, silakan Anda beradaptasi. Sehingga tetap bisa memimpin UKM Anda, tetap bisa memimpin BEM ini dengan luar biasa. Ya, itu kira-kira. Dan, nah ini saya kasih contoh ya. Ini saya senang sekali bahwa baik buruk itu selalu berdampingan. Ya, dengan adanya pandemi, memang kuliah kita terganggu, menyetop kita bepergian, ya, seperti menyetop kita kuliah, ikut seminar jadi sulit seperti sekarang ini, ya, berwisata nggak bisa. Tapi ini ternyata apa yang terjadi? Pandemi membuat semua semakin online, sehingga kita lebih mudah menjangkau dunia. Anda semakin tertarik dan terpaksa harus belajar melihat-lihat secara online bagaimana UKM kampus lain. Kampus-kampus hebat. Bisa Anda adopsi, bisa Anda tarik, bisa Anda coba terapkan. Ya, karena bisa Anda pelajari di mana. Ini di mana-mana. Ya, ini memudahkan kita. Ini kelebihannya. Jadi kalau Anda mengeluh kayak begini jadinya. Tapi kalau Anda coba untuk membuka diri Anda dengan melihat apa kelebihan, apa yang dimudahkan oleh pandemi. Anda lebih mudah menjangkau dunia, Anda lebih bisa melihat ya kampus-kampus lain. Ya, tentu silakan Anda cari yang kreatif seperti apa untuk Anda adopsi. Nah, ini saya suka sekali. Ini sekalian saya kasih tip buat Anda. Ada konsep hidup namanya begini ya. Hidup itu seperti Formula 1 gitu ya. Kemenangan seorang pembalap itu ditentukan bukan pada saat jalan lurus. Karena kalau jalannya lurus, Anda tinggal gas, maka yang menang adalah yang cc-nya gede. Itu. Tapi kemenangan dari pembalap ditentukan pada saat belokan. Disinilah orang biasanya nyalip. Oke. Ya, siapa yang kreatif, siapa yang pinter mengatur gas, kopling dan lain sebagainya, itu yang menang. Pandemi ini adalah belokan. Ya. Siapa yang kreatif, dialah yang akan menang. Itu kira-kira. Di UKM juga demikian. Nah, ini juga pembelajaran buat kehidupan Anda nanti. Kalau Anda menemukan kesulitan, itu sebetulnya belokan yang mengajarkan Anda untuk lebih hebat. Ya, dan nah memang pandemi membuat ke depan semakin tidak pasti. Tapi Anda harus memastikan bahwa langkah Anda selama ini sudah yang terbaik. Anda menjadi pengurus UKM adalah yang terbaik. Dan untuk itu buat yang terbaik dengan cara apa? Dengan kreatif. Cara-cara yang dulu tentu tidak berlaku lagi. Ya. Apa yang dilakukan UKM selama ini, kalau Anda tinggal meniru, ya tentu tidak akan ada hal yang baik bisa Anda lakukan. Sulitlah gitu.
Untuk itu, saya mengajak semua pengurus UKM sekarang dan BEM, itu bagaimana Anda lebih kreatif. Nah, yuk kita bahas dulu. Ya, boleh ya. Saya kasih soal boleh ya. Ya, saya kasih tanya jawab deh. Kita ngomong kreatif untuk inovasi. Ini judulnya gini. Untuk mengajak Anda kreatif untuk inovasi. Apa maksudnya? Kreatif itu adalah proses berpikirnya, mengeluarkan sebuah ide dan diterapkan, itu disebut inovasi. Jadi untuk menghasilkan sebuah inovasi, Anda harus kreatif. Proses berpikir Anda. Oke, ya. Ini toolnya. Anda harus kreatif menjadi pengurus UKM. Tolak ukurnya nanti tadi sudah saya kasih tahu supaya Bu Wilda melombakan. Nah, mana UKM paling kreatif? Banyak ide-ide inovasi baru yang unik, yang ujungnya mampu mengangkat konten-konten kreatif IG Anda, sosmed Anda yang bisa Anda sumbangkan ke Halo Sticky untuk membuat jadi lebih bagus. Gitu contohnya. Dan mahasiswa juga merasakan ya bagaimana eksistensi dari UKM itu. Ya, inilah toolnya, Anda harus kreatif. Oke, saya tanya sekarang ya, apa sih itu kreatif? Nah, ini ada dua hal kita bahas. Apa itu kreativitas dan kebiasaan seperti apa agar kita dapat menjadi orang yang kreatif, menjadi ketua UKM, ketua BEM yang lebih kreatif. Nah, oke, ya kita mulai yang pertama ya. Apa itu kreativitas? Silakan. Nah, boleh dong peserta jawab, nggak apa-apa ya. Apa itu kreativitas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo pengurus baru, monggo, silakan ya. Yuk silakan. Yuk, jawab boleh lewat chat boleh. Apa itu kreativitas? Ya. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muku, bisa melalui chat. Diketik jawabannya, nanti akan kita sampaikan bersama. Yuk, ya biar santai lah, biar ada interaksi gitu. Ayo silakan. Ada nggak? Nggak ada lu, gimana nih? Ayo silakan. Ada, ya mana? Saya seri UKM teater, apalagi orang teater nih. Kreativitas itu yang mendobrak dominasi. Wah, ya itu yang mendobrak dominasi. Oh ya, sesuatu yang sudah biasa terus Anda dobrak, gitu kira-kira ya. Ya, jadi menghasilkan hal baru. Oh, bagus ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Wah, nah ini menarik. Saya kasih catatan ya. Out of the box. Nah, dari UKM BEM. Tapi satu catatan ya, tidak hanya berbeda. Kalau berbeda aja, saya mau pakai baju yang berbeda, kancingnya di belakang semua. Nggak bisa. Ada satu catatan, harus memberi value. Itu yang sulit. Berbeda tapi menghasilkan value. Kalau berbeda tok, nggak ada value, malah turun, bahaya. Oke, bagus itu dari UKM BEM. Ayo, siapa lagi? Silakan. Ini, ya, silakan. Atau saya tunjuk deh. Saya tunjuk. Ini saya senang. Ini udah nih. Saya Angga, UKM literasi. Wah, keren. Kemampuan merubah atau memodifikasi hal yang ada. Wah, dari sesuatu yang ada dimodifikasi. Keren, senang saya ini, ya. Hal yang menjadi hal baru untuk menciptakan yang baru dan berguna. Mantap. Bagus Angga ini ya. Ya, Arjana, UKM lingkaran film. Wah, ini orang-orang kreatif semua nih. Melakukan sesuatu yang biasa dengan cara luar biasa. Wah, keren. Suka aku ini ya kan. Thank you ya dari PMI ini KSR ya, KSR PMI ini UKM yang sangat bagi saya ini sangat apa ya, UKM paling senior ini menurut saya ya. Pertama kali kalau tidak salah ada UKM 1 itu ya. Awal Sticky berdiri itu KSR. Ya, saya ingat betul ya. Terus jawabannya berpikir baru atau solusi baru untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Wow, thank you. Terima kasih. Ayo kita bahas ya.
Apa itu kreativitas? Nah, ada hal yang menarik ya. Kreativitas itu sebetulnya gampang dirasakan, tetapi sulit untuk didefinisikan. Saya kasih cerita, contoh gini ya. Suatu saat Anda jalan ke pegunungan, terus Anda gila, indah kali ini ya toh. Waduh, indahnya. Sampai Anda pulang, terbayang-bayang indahnya. Tuh seneng aku tadi ke sana, seneng aku. Terus temanmu nanya, kemana kamu tadi? Aku ke gunung tadi. Waduh gila, indah banget, indah. Kayak apa itu? Ya indah. Ada gunung, pokoknya indah lah. Ya gitu loh ya toh. Itu kreativitas juga gitu. Anda bisa rasakan dia indah, ya. Tapi mendefinisikan itu sulit gitu. Ya. Nah, oke. Dan yang saya suka dari saya mengajak Anda untuk belajar apa itu kreativitas dari seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi Anda. Dan kita layak belajar ya dari beliau. Mengapa? 10 tahun dianggap sebagai CEO yang paling kreatif di dunia. Selama 10 tahun. Anda bisa bayang. Dan ternyata definisi kreativitas dari Steve Jobs itu super sederhana. Dia bilang begini, kreativitas adalah menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang saya suka adalah, dari definisi ini kita bisa melangkah apa yang harus dilakukan supaya jadi orang kreatif. Dan dia bilang apa? Kreativitas hanyalah menghubungkan satu dengan lainnya. Oke, kok buram ya? Ya, menghubungkan satu dengan lainnya. It just connecting thing, katanya gitu. Hanya Anda mengkonek-konekkan saja. Itu dia bilang. Yang menarik lagi, ini bagus ya. Dia bilang, bahkan ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif, bagaimana mereka menghasilkan sesuatu, ya, mereka akan merasa agak bersalah karena mereka tidak merasa benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu dan segalanya menjadi jelas bagi mereka. Tidak lama setelah itu. Artinya begini, orang yang sudah membangun sebuah kreativitas, sebuah inovasi, kalau Anda tanya, gila, kreatif sekali kamu. Dan dia bilang, enggak, biasa aja gitu. Gitu loh. Enggak kok, biasa kok gitu. Ini artinya apa? Nah, yuk kita lihat. Artinya orang kreatif melakukan sesuatu saat dia menemukan masalah. Dia sudah langsung mengkonekkan gitu. Saya kasih contoh. Saya contoh sederhana. Sudah langsung aja refleks mengkonekkan, akhirnya ada hasil sesuatu yang baru. Dan Anda heran, gila, bagus sekali. Dan dia bilang, biasa kan Jo. Nah, kira-kira gitu. Ya, saya kasih contoh. Ya. Sekarang ini yang umum ya, yang umum. Kapan itu anak saya main layangan, buat layangan besar dia, ya. Pak, Ji, ini ada lampunya loh kayak yang lain. Ya, Kak. Oh ya, oke. Terus bagaimana kamu bisa kalau kamu naikkan sekarang, masa kamu turunin itu dia naikkan sore gitu, masih ada sinar matahari. Kamu turunin terus kamu hidupin gitu. Loh, ini ada sensornya katanya gitu. Nah, ini menarik. Coba Anda bayangkan ya, ada layangan, ada sensor, di mana begitu gelap mulai muncul, lampunya nyala. Wah, tidak perlu diturunin. Anda yang menemukan pertama itu, ya, apa yang terjadi sebetulnya? Katanya dulu, pertamanya kali pakai dinamo. Diputer, anginnya ditiup, dinamonya muter, nyala. Artinya kan begitu naik, mau naikkan sore masih ada sinar, dia udah nyala gitu loh, ya. Oke, tapi yang menemukan ada sensor ini menarik. Apa yang terjadi? Mungkin dia berpikir, oh gimana ya caranya ya supaya aku nggak nurunin lagi, supaya lampunya tidak hidup sebelum gelap. Mungkin dia di jalan menemukan ada lampu jalan yang tiba-tiba nyala gitu. Oh iya, sensor. Dia coba mengkonekkan. It just connecting thing. Alias amati, tiru, dan modifikasi. Oh iya, bahasa Balinya ajak kenyang gitu kira-kira ya Pak. Akhirnya muncul, bisa. Dan temannya bilang, gila kreatif sekali kamu. Kreatif sensi. Yang ngomong, biasa kan jawab, dia ngomong. Anda lihat ya, artinya hanya mengkonekkan. Tadi ada beberapa jawaban yang seperti itu. Hanya mengkonekkan. Dan bahkan orang kreatif kalau ditanya, dia bilang, biasa kok gitu. Bahkan dia merasa bersalah, enggak kok.
Ya, itu artinya apa? Nah, ya, itu artinya apa? Artinya bahwa orang-orang kreatif begitu menemukan permasalahan, otaknya langsung mengamati banyak hal. Ingat, oh gini-gini, ini di sini gini, si A begini, mana yang bisa saya konekkan? Wah, tak gini kan sekarang. Kira-kira gitu. Itu yang saya harapkan adik-adik di dalam memimpin UKM Anda. Sekarang lomba nggak bisa langsung gimana ya? Oh ya, ada lomba online, ada begini. Konekkan, buat kegiatan ini. Jadilah kreatif. It just connecting thing. Ya. Saya gimana? Ada yang tidak setuju dengan definisinya beliau, Steve Jobs? Ya, mungkin masa sesederhana itu sih, padahal hasilnya luar biasa. Iya. Anda nggak usah khawatir. Bukan Anda saja nggak setuju. Bahkan pertama kali dia bilang bahwa it just connecting thing yang sangat simpel dari kreativitas itu. Bahkan Harvard nggak setuju. Masa sih gitu? Harvard, kampus luar biasa, dunia juga nggak setuju dengan definisi itu. Terus apa yang dilakukan? Dia selama 6 tahun, Harvard ini melakukan riset. Selama 6 tahun. Untuk mencari apa definisi dari kreativitas. Caranya adalah menanyakan orang-orang hebat dunia. Tentang bagaimana dia berkreasi dan mendefinisikan apa itu kreativitas. 6 tahun belajar. Hasilnya apa? Sama. Ternyata definisi dari Harvard. Apa itu kreativitas? Asosiasikan ide-ide dari berbagai bidang dan mengaplikasikan ide-ide tersebut pada bidang mereka. Sama. Asosiasikan ide. It just connecting thing. Sama. Oke, clear ya? Nah, saya suka definisi dari Steve Jobs dan ini. Itu karena memberikan cara kita untuk kreatif. Dulu mungkin orang bilang, aku bukan orang kreatif kok. Aku bukan orang kreatif. Sekarang dengan definisi ini, semua orang bisa kreatif. Karena caranya adalah tambah wawasan Anda, apapun yang Anda lihat catat di sini, kemudian ketemu masalah, Anda coba konek-konekkan yang mana aku pakai. Dan amati, tiru, modifikasi, tuang, oh gini, jadi kreatif. Oke, gitu kira-kira. Nah, ini menarik. Saya kasih contoh. Ini ada film yang sangat bagus dalam sebuah adegan gitu. Sangat menunjukkan bagaimana kreativitas itu. Ini film Radcliffe. Ya, saya yakin Pak Dewo Yudi baru muncul ini langsung lah. Beliau kan penggemar segala yang berhubungan dengan Mandarin gitu ya. Oke, nah saya lihat kita akan membedakan bagaimana orang kreatif dan tidak kreatif. Dan yang saya harapkan Anda adalah orang-orang kreatif. Diawali dengan mengurus UKM dan nanti menjadi kreatif buat hidup Anda. Itu kira-kira. Ya, ayo kita lihat. Ini kira-kira film yang menceritakan tentang legenda 3 kerajaan zaman dinasti Han. Ya, ada kerajaan Wei, ada kerajaan Su, ada kerajaan Wu. Gitu kira-kira. Salah-salah dikit sorry ya, saya lupa nama-namanya mirip semua. Iya toh? Dewa Yudi langsung kalau salah bilang ya. Tapi anggap aja bener ya. Namanya gini. Ada ya, jadi kerajaan Wei, nah kerajaan Su sama Wu. Nah, ini ya. Kerajaan Wei ini yang jahat dengan panglimanya Cao Cao. Ya, dia ingin menguasai semua kerajaan. Dia memfitnah ke dinasti Han, ya. Akhirnya diberi dia kuasa untuk menyerang kerajaan yang lain. Gitu loh ya, karena difitnah. Oke. Nah, pada saat menyerang mulai terdesak nih. Akhirnya Su dan Wu ini bekerja sama, ya. Nah, yang menarik adalah lupa ya, yang Wu kalau nggak salah, yang Su punya panglima yang sangat cerdas, dalam tanda kutip kreatif, namanya Su Geliang. Nah, betul ya, namanya Su Geliang. Nah, ya toh. Dan yang di Wu namanya, kayaknya Wu ya. Yang satunya namanya ini. Ini yang Su. Oh, diprotes sama Dewa Yudi. Ya, dan tukar-tukar dikit tak apa-apa lah. Ya, aku wajahnya juga mirip-mirip semuanya ya toh. Ini Su Geliang. Nah, ini Liu Bei. Ya, betul ya. Waduh, Pak Dewa Yudi hafal ini ya.
Nah, yang jelas ya pokoknya saya samarkan aja, pokoknya ini, ya toh. Nah, pada saat terdesak, akhirnya dia mulai merasa, waduh kita bisa kalah nih. Apa strategi yang harus kita lakukan? Diskusilah Liu Bei, saya nggak tahu ya, Liu Bei sama Zhuge Liang gitu, ya toh. Gila, kita kekurangan 10.000 anak panah. Gimana caranya? Ya, akhirnya Zhuge Liang yang cerdas kreatif ini ngomong, biar aku yang tanggung jawab. Oke, kamu tanggung jawab ya. Memang harus kamu harusnya, katanya gitu. Tapi aku kasih waktu kamu 10 hari. 10 hari. Harus 10.000 atau 100.000 anak panah nih. 10.000 anak panah. 10 hari. Terus Zhuge Liang mulai bunyi, hah? 10 hari? Kelamaan. Bisa kalah kita. 3 hari. Minta 3 hari. Nah, enak ya? Minta 3 hari malah. Ya oke. Tapi gini, kalau kamu tidak bisa memberikan anak panah, menghasilkan anak panah, dalam 3 hari 10.000, kita janji Anda akan dipotong lehernya. Dia bilang, oke, katanya gitu. Apa yang dilakukan? Hari pertama, dia memerintahkan anak buahnya, siapkanlah perahu dan isilah jerami-jerami berbentuk orang. Itu disuruh, ya, jerami-jerami berbentuk orang. Oke, disiapkan hari pertama. Hari kedua, dia keliling ke tepian sungai, gitu, lihat-lihat ke atas, gitu ya. Hari kedua sore, mulai anak buahnya datang, gitu. Bos, gimana? Hari ini sudah hari kedua, ya dok? Besok sudah harus 10.000 anak panah. Anda belum berbuat apa-apa, gimana bisa? Dia masih diam. Karena si anak buah itu berpikir, membuat anak panah adalah mencari kayu, mencari bambu, dipotong-potong, di macam-macam, ya toh? Seperti berpikir konvensional, ya. Zhuge Liang tetap berdiam dan lihat ke awan lagi, dan dia mengamati binatang, dan salah satu yang paling menarik dia adalah dilihatlah kura-kura. Terus sambil diam dia bilang, tolong ambil kura-kura itu. Sudah? Gimana? Basahkah? Iya, basah Tuan. Bagus. Ini pertanda besok pagi akan mendung. Awan akan segera turun ke dataran kita. Bagus. Besok kita jalankan strateginya. Gitu ya toh? Oke, benar. Besok paginya betul-betul mendung gelap. Maka perahu yang sudah disiapkan dengan jerami-jerami diisi beberapa prajurit dengan menabuh genderang, gitu ya, mendekat ke pemukim, ke arah dari Cao ini, mendekat. Ya karena gelap, pagi gelap begitu ya. Ya Cao dan pasukannya merasa akan diserang. Akhirnya dipanah lah. Wah, dipanah terus. Apa yang terjadi? Jerami-jerami itu menampung semua anak-anak panahnya. Oke? Dan akhirnya kembalilah di hari ketiga sudah mendapatkan 10.000 anak panah. Oke. Ayo kita bedakan orang kreatif sama tidak. Oke, kita lihat ya, bedakan. Orang kreatif, apa yang terjadi dengan Zhuge Liang? Melihat masalah, ya, karena di otaknya sudah banyak pengetahuan yang ada. Ada pengetahuan tentang cuaca, ada pengetahuan tentang bagaimana perilaku binatang, ada pengetahuan macam-macam. Itulah dikonekkan sama dia. Muncul ide kreatif. Sementara orang yang tidak kreatif kayak anak buahnya dia berpikir menyiapkan 10.000 anak panah itu secara konvensional. Motong kayu, motong bambu, diruncingin, ya enggak bisa. Inilah bedanya orang kreatif sama tidak. Yang saya khawatir ya terhadap adik-adik untuk masa depan Anda, jangan diawali dengan mengurus UKM ini. Saat menemukan masalah, otak Anda kosong. Tidak ada yang dikonekkan. Ini ngeri nih, ya dok. Bagaimana bisa muncul kreativitas? Ya, masalah sekarang adalah UKM harus tetap berjalan sepanjang pandemi. Kalau di sini Anda kosong, berat, tidak ada kreatif. Terbayang kira-kira? Ya, untuk itu bagaimana cara Anda kreatif? Tolong tambah wawasan, tolong tambah pengetahuan, tolong curiosity Anda, rasa ingin tahu Anda. Caranya bagaimana? Pandemi memudahkan Anda menjangkau dunia. Silahkan Anda melihat, menambah wawasan.
dengan googling, melihat kampus lain, melihat cara-cara orang-orang lain seperti apa. Silahkan konekkan dengan apa yang terjadi di Sticky sehingga muncul ide. Clear? Kira-kira gitu ya? Ya, gitu kira-kira. Dan saya kira ini semoga berlaku buat kehidupan Anda nanti. Ya, begitulah kreativitas. Oke, clear? Nah, sekarang saya kasih kuis lagi satu. Ya, minta lagi 10 menit ya. Nah, ya. Oke, teman-teman ya, adik-adik semua supaya Anda bisa kreatif ya. Nah, saya kasih Anda kuis sekarang. Ini kuis menarik ya. Silahkan. Jadi gini, kira-kira kuisnya gini. Ini ada ya, ini ada 6 titik ya. 9 titik, sorry. 9 ya. Ya, 9 titik. Oke. Ya, 9 titik. Yang gede ada enggak ya? Enggak apa-apa ya. Ya, 9 titik ya. Oke. Nah, Anda diminta untuk menghubungkan titik-titik ini. Anda diminta untuk menghubungkan titik-titik ini, ya. Tapi dengan catatan hanya boleh 4 kali gerakan. Di setiap gerakan tidak boleh putus. Ya, contoh ya. Harus begini. Ini namanya 1. Dilihat nggak ya? Nggak kelihatan. Saya nggak ganti ya. Ini hitam semua. Nggak apa-apa tapi. Ya. Saya ulang. Nggak apa-apa. Cukup. Ya. Anda lihat. Ini contoh ya. 1, 2, 3. Nggak boleh angkat ya. Angkat itu nggak boleh. Angkat dari sini itu nggak boleh. Ya. Harus 1 nggak boleh diangkat. Nggak boleh gini. 1, 2, 3. 3 aja udah selesai. Gini loh. Terhubung semua. Ya. Tidak boleh diangkat. 1, 2, ya, kemana sekarang? 3, 4. Tuh, ini tidak terhubung. Ya, saya ulang ya, dengan 4 kali gerakan tidak boleh diangkat dan membuat semua titik terhubung. Ya, ini tidak boleh 1, 2, segini boleh 1, 2, tidak boleh, ya dong? Harus 1. Nah, saya ulang, bisa paham kira-kira? Ya, jadi tugas adik-adik adalah ya. Bagaimana Anda menghubungkan ke 9 titik ini ya dengan maksimal 4 kali gerakan atau goresan tanpa mengangkat tangan Anda. Tidak boleh gini. 1 tidak boleh. 1 angkat, 2 angkat, 3 tidak boleh. Ya, silakan. Ya, Anda coba nanti boleh dilihatkan ke saya hasilnya ya. Oke, silakan. Bisa nggak? Ayo, silakan. Ayo dicoba di kertas dicoba. Oke, yang bisa tolong jawab. Saya bisa dari UKM Bank gitu misalnya. Monggo silahkan ya. Ya, Anda lihatkan hasilnya. Oke, siapa yang bisa? Tiang boleh ikut jawab, Ji. Oh, boleh. Siapa itu? Bang Ariano enggak boleh, suhu ya enggak boleh dong. Pak Gung Ariano, enggak boleh Pak Gung Ariano, suhu itu. Beliau wawasannya luar biasa, kreatif. Ya banyak ide-ide beliau, makanya cocok beliau kalau sudah acara gitu, wisuda yang gini-gini pasti pemikiran beliau itu sangat luar biasa, ya. Ya, pasti kreatif jadinya. Itu karena wawasan beliau keren, connecting thing gitu loh, ya toh. Silakan. Siapa yang bisa? Atau nyerah? Ayo silakan. Saya Pak. Oh silakan dong. Widnyana. Tolong Anda tunjukkan kertas Anda. Kemudian Anda coba ya. Silakan Widnyana dulu. Silakan. Panitia bisa nggak supaya Widnyananya bisa tersorot dia wajahnya ya. Spot dia di spotlightnya ke sana. Ya silakan. Widnyana. Videonya belum on ya, ampun. Videonya. Wah, saya bisa Pak. Mantap. Gila. Ini kamu, saya jadi ingat sama Amitabh Bachchan. Lihat wajah kamu. Ya. Amitabh Bachchan. Ganteng kali kau ya. Ini kelihatan masa pandemi loh, lihat kamu. Ya. Kelihatan kamu tidak berani ke tukang cukur ini, ya dong? Amitabh Bachchan, Rek. Gendeng. Weh. Pak. Ya bagaimana? Terus. Coba gimana? Gini. Kamu ulang dari 0
biar semua melihat bagaimana tanganmu bergerak. Kalau gini kan kamu dicurigai, kamu ngangkat tangannya. Atau boleh lah, boleh diperagakan aja, peragakan aja. Oh ya. Peragakan gimana jalan tanganmu. Ya, lihat ya. Ini Ya, ada terus? 9. Ada 9. Ya, terus? 4 titik. Saya mulai dari sini, kan tidak ada batas dari mulainya di mana garisnya. Jadi saya mulai dari luar. Saya mulai dari sini ke sini. Terus? Saya mulai ke sini ke pojok. Saya mulai sini untuk memotong 2. Habis itu terakhir ke sini. Oh, oke, luar biasa. Thank you, Widyana ya. Keren, bagus. Anda benar. Nah, yuk kita lihat apa yang dilakukan Widyana ya. Thank you, Widyana. Amitabh Bachchan, oke, thank you ya. Wait, namaste ya. Gila kamu ya. Oke, apa yang dilakukan? Kira-kira gini, ini dia, ini yang dia lakukan ya, ini. Ya, coba ulang ya, kita ulang ya. Ini titik-titik ya. Ya. Yang dilakukan Widyana adalah, aku juga jadi lupa ya. Oh iya, bisa. Nah, dia bilang, saya mulai dari sini, Pak. Nah, di sini dia mulai. Di sini ya. Set 1 2 3. Oh iya, betul. Gini dia ya. Set. Ini keluar ya. Anda lihat? Keluar terus ke sini. Ini 1 2 3, ini keluar lagi ya. 4 loh, bisa. Terbayang ya? Nah, ayo kita lihat apa makna dari permainan ini. Terbayang semua ya? Ya, kalau Anda begini ya, kayak yang tadi kan 1 2 3, berarti ngangkat nggak boleh. 1 2 3 4, ini kalau akan tidak terpakai, tidak terhubung, berarti salah ya. Nah, ayo. Apa maksud dari game ini? Nah, lihat ya. Ini lihat. Biasanya orang berpikir begini. Kalau berpikir begini apa? Kewajaran. Tapi Amitabh Bachchan tadi, ya. Amitabh Bachchan. Sorry. Siapa namanya dia ya? Widyana tadi, dia bilang, Pak, tidak ada yang melarang saya untuk dari luar kota. Dari luar kewajaran, maka dia mulai keluar dari ini. Anda lihat tadi ya, keluar di sini, oke? Nah, inilah coba berpikir out of the box, coba keluar juga enggak apa-apa. Nah, gitu kira-kira Widyana. Thank you ya. Untung aku belum bilang ada hadiah, ya toh, jadi nggak keluar hadiahnya, ya. Oke. Widyana dari UKM apa, Widyana? UKM apa Anda? Oh, pantas e-sport. Wih, gila ya. Ya, kalau aku sportnya itu adalah lari, ya. Ya, lari sehingga pahaku gede. Ya, gitu ya. Kamu e-sport sehingga otakmu yang gede. Nah, gitu tak lihat ya. Jadi wawasanmu banyak, kamu pasti akan kreatif. Aku tuh sudah kangen loh sebetulnya ketemu mahasiswa. Pelantikan gini itu kan sebetulnya yang paling aku senang itu bisa ngwalek kau sebetulnya, ya toh. Ngwalek kau itu loh, seneng itu asik aku, ya toh. Nah, ada aja aku bilang. Tapi sekarang online ngwalek itu ya enggak enak gitu loh. Responnya itu enggak terlalu kelihatan. Seperti anak Agung Krishna Guna, apa itu itu ya? Putra paling itu ya. Anak Agung Krishna Guna puput sampun. Nah, itu repot itu juga ya toh. Ya, responnya enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di aula kita kan saling malek dan sekarang seneng aku. Ya, itu yang bikin aku kangen. Oke, ini Anda harus mau berpikir out of the box. Oke, yang kedua, nah berikutnya saya kasih Anda tool. Udah ya, kreativitas itu adalah just connecting thing. Kemudian Anda harus berani, karena yang musuh paling besar dari kreatif adalah rasa takut. Takut untuk keluar dari kotak. Ya, silakan apa ide-ide Anda nanti setelah mengkonekkan bagaimana kegiatan UKM orang lain Anda tiru-tiru, ya. Yang kreatif selama pandemi, silakan ngomong sama Dewa Yudi, ngomong sama Bu Wilda, ya, jangan takut sepanjang tidak melanggar hukum, loh gitu loh, atau sepanjang tidak menyakiti, merugikan orang lain, ya, gitu. Nah, saya kasih Anda, terus bagaimana menjadi kreatif? Saya kasih tool sekarang, ini menarik. Ini materinya total dari sahabat saya, namanya
Pak Andi. Wah, ya seneng saya ya, tak kasih Anda. Ya, ini. Apa caranya adalah ini toolnya ya, alatnya sekarang. Tolong sering bertanya tentang bagaimana kalau contoh UKM saya tidak bisa sekarang mengundang orang untuk dilihat nari di panggung. Bagaimana kalau ya penarinya nanti dari rumah ya di video kemudian dikirim, atau melihat TikTok bagus, bagaimana TikTok? Macam-macam, silakan ya, nggak usah takut. Tidak ada yang larang TikTok tidak boleh di UKM, nggak ada gitu kok ya. Kalau topik sih ya saya nggak tahu, gitu kira-kira ya. Oke gitu. Jadi bagaimana kalau coba Anda tanya. Loh, kalau Anda tahu ya, banyak sekali perubahan besar dalam hidup itu karena pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau? Saya kasih contoh. Nah ini Pak Dewo Yudi pasti tahu nih sejarahnya ini ya. Suatu saat di sebuah di sebuah rapat CEO, nah, ya, jadinya pimpinan perusahaan, kita kira tahun 2000, di mana orang menikmati musik kalau lagi jalan itu dengan Walkman, ya tahu Walkman ya, kayak tip kecil gitu ya, yang ada kasetnya gitu ya. Nah, terus CEO itu bertanya begini, bagaimana kalau ada pemutar lagu dengan ukuran kartu yang bisa muat 1000 lagu? Ya, bagaimana supaya ukurannya sekartu bisa masuk kantong, tapi muat 1000 lagu? Bagaimana kalau? Dipikirkan. Akhirnya muncul ini, apa namanya nih? iPod. Ya, muncul ini iPod. Karena apa? Karena pertanyaan ini. Jadi bagaimana kalau ini pertanyaan powerful untuk membuat Anda kreatif? Jangan Anda terdiam dalam kondisi pandemi, ya UKM memang beginilah, pandemi nggak ada kegiatan, nggak bisa. Munculkan pertanyaan, bagaimana kalau tekan segala yang Anda tahu, cari. Saya tahu menghasilkan. Saya kasih contoh. Ya ini ada tadi ya, iPhone. Akhirnya Macintosh kan mau jatuh, tapi ini yang menyelamatkan. Dan menjadi luar biasa karena pertanyaan sederhana ini. Bagaimana kalau? Oke, gitu kira-kira adik-adik ya, termasuk sticky juga. Ya, bagaimana ya? Supaya dosennya bagus ngajar semua. Bagaimana kalau membuat ruang kuliah kayak studio DV? Loh, gitu ngomongnya saya waktu itu. Ya, sebenarnya sudah ada rencana membuat studio, tapi kita genjot betul. Maka kan kalau Anda sering pakai itu ya kayak gini, ya kayak studio TV. Sehingga kalau dosen ngajar, nanti rekaman Anda rasakan di semester depan. Dosennya itu kayak ngelihat, Anda itu kayak menonton TV di rumah. Ya. Belum lagi bisa Anda download sehingga kuota Anda tidak termakan habis. Zoom satu mata kuliah 16 kali pertemuan itu hanya boleh 3 kali ya. Hanya boleh 3 atau 4 kali. Sisanya download video-video dosen yang lagi ngajar kayak seperti ini. Jadi itu akan sangat hemat semua. Itu karena dari pertanyaan, bagaimana kalau menggabungkan semuanya? Sehingga kita akan jadi kreatif. Oke, gitu kira-kira adik-adik semua dari saya ya. Selamat berkreativitas ya. Masa pandemi ini adalah memang terasa sulit, tapi yang terusik adalah kenyamanan ya. Tapi kalau Anda mau kreatif, Anda akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah Anda akan menjadi pribadi kreatif. Pribadi kreatif, saya jamin Anda sukses ke depan. Saya jamin Anda akan bisa melewati kehidupan Anda dengan jauh lebih luar biasa. Oke? Itu kira-kira. Sekali lagi Pak Dewo Yudi, mumpung ada, saya minta tolong dilombakan semua UKM ini ya. Kreativitas kegiatannya, ukurannya adalah satu ya, bisa menghasilkan konten-konten di sosmednya, makin menarik, makin bagus ya. Oke, dan konten itu tolong Anda diskusikan betul, kemudian mana yang Anda akan kasih halo sticky itu contohnya. Ya, mungkin banyaknya kegiatan, silakan kriterianya diatur, tetapi saya minta bagaimana UKM Anda bisa terkenal dengan konten yang menarik, dan itu bisa Anda pakai juga, kasih juga ke sticky dengan halo sticky kita supaya semakin menarik. Oke, gitu kira-kira ya. Nanti siapkan hadiah UKM yang terbaik. Nah, gitu saja.
UKM terbaik semasa pandemi akan ada 2 kali penilaian gitu aja deh ya. Ya supaya ada saling pacu memacu gitu ya. Di pertengahan setelah 1 semester UKM apa yang terbaik. Semester berikutnya UKM apa yang terbaik. Gitu aja deh. Hadiah kita siapkan. Nah ya untuk memancing anak-anak supaya adik-adiknya mau kreatif ya. Gitu kira-kira. Thank you gitu dari saya. Terima kasih banyak. Ini sudah sejam aku ngomong ya. 40 menit ya. Oke, terima kasih ya. Yusril Pratama, terima kasih ya. Tolong kasih Yusril Pratama. Itu kok bengong dia ya? Kasihan dia loh, kok bengong gitu dia? Sel. Gimana dia itu? Aku khawatir loh. Ini Wirjana ini asli loh, kayak gitu dia Amitabh Bachchan loh kamu. Kalau kamu coba search di Google ya. Cari Dharmendra, bintang film India, Dharmendra, persis kayak kamu, serius, Dharmendra, oke, Wirjana cari ya, bintang India ngetop sekali tahun 90 itu Dharmendra, yuk kayak kamu, ya, itu kira-kira. Oke, thank you, selamat berkarya adik-adik semua, terima kasih pengurus lama, ya, terima kasih kepada bagian kemahasiswaan, ya, terima kasih panitia Bu Wilda pokoknya semua, ya. Thank you, selamat berkarya. Saya pamit dulu. Thank you. Makasih. Saya kembalikan kepada MC kita. Anda bersyukur punya MC yang sangat cantik, ya, sehingga terhibur Anda semuanya. Bang Krishna, noleh MC. Silakan. Ya, kasihan Bung Krisnanya ya. Silakan, monggo. Loh, waduh, cantik gila kali dia ya. Cantik kali kau ya. Ya. Thank you. Terima kasih atas penyampaian materi. Itulah tadi sedikit pembekalan dari Ketua STIKI Indonesia untuk teman-teman kita selama menjabat selama 1 periode ke depan. Semoga apa yang disampaikan oleh Haji Muku tadi bisa sangat bermanfaat dan bisa membuat teman-teman berpikir lebih kreatif lagi, berpikir out of the box ya. Jadi nanti teman-teman bisa menciptakan kegiatan-kegiatan walaupun kita sedang di masa pandemi ini ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Jimuku tadi, kita akan menyusun rencana untuk membuat atau mendata mana UKM atau Ormawa yang kreatif. Ya, nanti akan disiapkan juga hadiah-hadiahnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Jadi demikianlah tadi rangkaian acara serah terima jabatan kepengurusan periode 2019 kepada pengurus baru yaitu periode 2020-2021. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Ormawa dan UKM yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung berlangsungnya acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, walaupun kita secara daring, tidak menghambat pelaksanaan pelantikan Ormawa periode 2020-2021. Baik, mungkin itu saja. Akhir kata kami mengucapkan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat siang.